Ini dua orang Kak, Kristen dengan Islam. Iya, jadi Ya, yang kan ngomong ini Islam itu. apa Kristen? Dua Kristen. Enggak, yang ngomong sekarang Kristen. Jadi mau berdiskusi ya. Rekan kerja ini, rekan kerja saya mau bertanya tentang kekristenan. Keagamaan. Oh, keagamaan. Iya, Kristen dan Tanya lah, keagamaan. dia masih anak muda. Masih umur berapa kau? Apa yang mau dipertanyakan, Bang? 17. Apa yang mau ditanyakan? Lebih bagus di agama mana apa ya? Lebih di agama mana? Tanya aja, tanya aja. Di Sulawesi ini, di Sulawesi. Tanya-tanya aja, sepuasnya kan mau tanya sampai pagi boleh. Boy, Lebih bagus di agama mana Kak? ayo jawab yang Soalnya lain siapa teman-teman gue pada Islam semua. Oh, iya. Ya. Satu-satunya agama itu ini Bang Smith tolong di-mute. Lanjut. Mualaf semua itu tidak hostnya sama itu bunda semua. Bunda ini mualaf. Yang bertanya Lesus mau tanya apa Lesus? Syarat yang Nggak jelas. Begini deh, lebih bagus dengarkan masuk dulu ya. di apa Bun? Yang bertanya ini Kristen ya. Yang bertanya Kristen ya. Iya. Ya, oke. Jadi kamu Kristen bertanya kepada kami lebih bagus di agama mana? Benar? Benar atau tidak? Ya benar. Ya, oke. Silakan. Siapa yang mau apa? Bang Zuma atau Umi atau Pak D silakan. Bang Zoom aja, silakan Bang Zoom aja. Silakan Bang. Silakan. Agama itu Agama antara Islam, antara agama Yahudi, antara agama Kristen. Kita nggak bisa memilih, Bung. Kenapa? Agama Yahudi itu diperuntukkan untuk orang Yahudi. Sedangkan agama Nasrani itu untuk orang-orang yang ada di Nazaret. Sedangkan agama Kristen ini agama yang berasal dari Antioquia. Nah, berarti pilihan cuma satu, Islam. Nggak ada yang lain. Karena agama-agama selain daripada Islam itu adalah agama yang dikhususkan kemudian kepada kaum tertentu. Sedangkan Islam itu adalah agama yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Kedua, Islam itu dari namanya saja sudah unggul. Islam itu artinya selamat. Kalau Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalau Yahudi, agama Yahudi itu ya pengikut keturunan Yehuda, anak daripada Yakub. Nah, Islam yang selamat, sementara kita memilih agama ya untuk selamat, ya it's Islam. Islam itu selamat artinya. Kalau Kristen pengikut Kristus, nah itu bahaya itu. Kenapa saya katakan bahaya? Karena di situ ada jeratan, ada perangkap kemudian di mana Yesus sendiri berkata waspadalah kepada Kristus palsu. Nah, berarti ada yang palsu di kalangan semua orang-orang atau siapapun yang mengaku Kristus. Nah, daripada kita kemudian ragu ini Kristus asli atau palsu, mending kita tinggalkan. Lagian juga Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu kan bukan untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan Islam. Islam itu pembawanya Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh umat manusia. Itu jelas itu, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua. Kemudian di agama Islam itu hukum-hukumnya jelas. Di Islam tidak ada yang abu-abu. Di Islam itu semua yang diajarkan itu ada dalilnya. Tidak doktrin, tidak dogma kalau di Islam. Dan yang terakhir, satu-satunya agama yang diridai pencipta langit dan bumi hanya Islam. Satu-satunya agama yang mendapatkan jaminan masuk surga hanya Islam. Saya kira begitu. Tuh Bang Handi tuh, kelihatannya ada kegiatan, boleh di ini dulu.
dikasih kesempatan ke teman kita yang ada di sana. Dibesarkan biar saya kecilin. Silakan. Ini acara sunatan atau apa? Menurut saya Islam bagus, cuma melepas Kristen itu dari lahir sampai besar macam berat juga, Kak. Iya, kalau tidak menggunakan akal. Tapi kalau mati dalam keadaan Kristen, mau gimana? Islam Ada memang nggak, agama bagus, cuma melepas agama kami dari, kan agama kami membimbing kami dari kecil. Ya, Kan tapi tidak semudah itu melepasnya, pas kita besar kita berpihak ke agama lain. betul. Tapi paling tidak kan kita butuh keselamatan kan setelah kehidupan kita ini. Hidup ini kita singkat, hidup ini sementara di bumi. Tempat kita yang sebenarnya itu di akhirat. Nah, di akhirat itu hanya 2 tempat, surga dan neraka. Kalau kita salah memilih agama di dunia ini, maka kita akan di neraka kekal. Itu bahayanya. Makanya di dunia, sebelum kita meninggal dunia, kita harus memilih agama yang benar itu seperti apa. Terlepas kita ini dari Kristen lahir, dari Kristen atau dari manapun, dari sejak lahir. Tapi kan kita dikasih akal untuk berpikir. Sama seperti Anda kemudian dari kecil diajarkan orang tua untuk berpakaian laki-laki. Kan begitu besar, kan tidak dipilihkan lagi orang tua kan, milih sendiri pakaiannya. Waktu kecil dipilihkan makanan, wajar. Tapi begitu besar Anda pilih sendiri kan makanannya, karena Anda sudah dewasa. Begitu juga, waktu kecil Anda nggak tahu apa-apa, diajak orang tua ke gereja, ikut paham, aja. paham. Tapi begitu besar, ya harus milih juga dong agama yang masuk akal yang mana. Kan gitu. Silakan. Bang Andi ngapain Bang Andi? Acara apa Bang Andi? Acara apa ini? Coba suaranya Bang Andi dibuka. Bukan yang di Jabar itu ya, Bang Zuma? Lagi di Garut. Acaranya BMC ini ya, akhi? Pembina mualaf apa kemarin kata Bang Andi itu? Bina Muamalah Bina Mualaf bukan? Iya ya, intinya anu lah, dia bergerak di bidang mualaf gitu. Iya BMC, Ya BMC ya mungkin ya. Persis Coba kan? Bang Andi Iya, persis Gurunda. Oh iya. mau kerja sama Alhamdulillah. sama API insya Allah. Acaranya Abah Yamin. Betul betul. Coba Oke, Bang Andi silakan dibuka. Bang Yesus. Bang Andi dulu ya. Silakan Bang Andi. Kayaknya lagi rame sana. Mungkin nggak belum, ya. Atau Bang Andi Oh, ya nggak tahu sudah. kalau di mute. Ayo Ahi lanjut Ya, Ahi. oke lah. Ahi lanjut Ahi. Lesus, silakan Dek. Lesus. 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 Oh, alah. Lagi mikir dia mungkin Bang. Mau apa dia? Syahadat. Lesus. Suara saya nggak ada tuh, memang si Lesus yang nggak jawab, boy. Nggak Ada. jawab dia, nggak jawab. Ada ya? Ke-mute itu Lesus. Bukalah, buka. Kau mau tanya apa aja silahkan. Lesus. Mana nih Lesus nih? Aduh, gara-gara si Lesus sakit kepala aku, Silahkan Lesus. Lesus. Iya. Nah, Tanya juga apa lagi kamu tanya? Ya. nah silakan tanya, mau tanya apa? Tanya lah Bang, tanya Bang. Apa? Mau bantah kah supaya seru? Nah, mau bantah kah supaya seru? Ya silakan aja.
Kalau menurut Anda agama Kristen benar ya silahkan tunjukkan buktinya kan gitu Bang. Betul. Mm-mm. Jadi Anda jadi Kristen ini benar-benar belajar di Kristen atau hanya ikut-ikutan Bang? Silakan. Kalau yang mau bertanya kalau Bang Zuma, ada bilang gimana? Ada jaminan apa ketika saya masuk Islam? Hidup saya akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan kalian. Aki, itu jawab Aki. Udah. Ada jaminan keselamatan, ya kan? Ada jaminan keselamatan. Kalau Silakan lagi, Islam silakan. itu. Tuhan Ya. bertanggung jawab hidup kita ini, silakan. Jadi orang masuk Islam itu jaminan keselamatannya jelas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita punya hidup ini ingin disayangi oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Itu jaminan. Mau enggak dosa kita itu dihapuskan? Mau. Mau enggak kita dicintai oleh pencipta langit dan bumi? Mau. Nah, syaratnya satu, mengikuti Nabi Muhammad. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Begitu. Ahi lanjut dulu Ahi. Bang Arif nelpon soalnya. Siap. Ke beliau. Nah, itu tadi jawaban dari Akhi Zuma ya, bahwa di Islam itu jaminan keselamatannya jelas dalam surah Al-Imran ayat 31 ataupun dalam surah Al-Mu'minun di ayat 1 sampai ayat 11. Itu jelas sekali bahwa orang-orang yang beriman itu akan mewarisi surga. Nah, sementara kalau di Kristen saya tidak pernah menemukan kalimat dari mulut Yesus bahwa dia menjamin surga untuk Kristen. Ya, nggak ada. Tapi kalau di Islam jelas disebutkan di situ. Seperti yang dikatakan Bang Juma tadi itu. Gitu Bang, silakan Bang. Aku sedikit tambahin ya, ini Bang Lesus ya. Jadi kalau di dalam Islam itu jaminannya udah berlapis ya, jaminan dari Allah sudah pasti, jaminan dari Rasulullah udah pasti. Di mana tidak ada utusan Allah atau tidak ada Rasul Allah yang menjamin setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak menghendakinya. Jadi jaminannya sudah berlapis. Ya kalau Kristen biasanya mengatakan, oh kami sudah dijamin surganya, yang penting percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak pernah Yesus mengatakan demikian. Umi, Diselamatkan oleh Yesus itu dalam. oh Iya. Bang, Sorry. Afwan, Umi Dini, Afwan lagi penting ya? kenapa Bang? Ini apa? Ini Gurunda diminta tolong sama BMC dan juga Pak Arif untuk ngasih kajian sedikit untuk yang di Yayasan BMC ini. Umi, Afwan, asatid yang di sini. Iya. Gimana? Ya dikit Ya, ya Gurunda, silakan. tafadhol Gurunda. Silakan, Makasih waktunya. Iya, Masya Allah. Mohon izin sahabat-sahabat sekalian yang ada di Komal TikTok dan yang ada di YouTube. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan juga sahabat-sahabat yang ada di BMC. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai salah satu bagian daripada pergerakan daripada Yayasan Apologet Islam Indonesia yang konsentrasinya adalah menekan angka pemurtadan dan juga konsentrasinya adalah menghalau pergerakan misionaris
untuk kemudian melakukan praktek-praktek pendangkalan akidah, itu sangat senang dan sangat bangga kemudian bisa menjalin ya kerjasama dalam hal ini, tentunya silaturahmi dengan sahabat-sahabat, dengan para guru yang memiliki misi yang sama, visi yang sama, yaitu bekerja sama dalam hal mempersatukan tekad ya untuk memperjuangkan agar generasi Islam berikutnya mengenal materi-materi Islamologi dan Kristologi agar supaya mereka ini tidak terhindarkan supaya terhindarkan mereka dari gerakan-gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah. Kenapa hal ini saya berharap bisa terjalin dengan baik? Disebabkan karena kerja nyata kita yang dibutuhkan oleh umat. Jadi kita bukan hanya berteori, kita bukan hanya merancang sebuah program lalu kemudian kita diamkan, tapi benar-benar kita realisasikan dalam bentuk tindakan. Alhamdulillah, menurut pantauan kami dari Apologet Islam Indonesia, hampir seluruhnya umat Islam Indonesia khususnya itu sudah menyadari akan hadirnya yayasan-yayasan yang konsentrasi melakukan perlawanan terhadap gerakan-gerakan pemurtadan atau gerakan-gerakan pendangkalan akidah. Saya ulang, hampir seluruh umat Islam di berbagai lapisan, ini saya temui sendiri di lapangan, di seluruh lapisan itu sudah sadar betul bahwa ada cahaya di tengah-tengah negara ini yang tiba-tiba hadir untuk menerangi kegelapan antara batas perbedaan akidah, perbedaan agama antara Islam dan non-Islam yang selama ini dua-duanya memiliki misi untuk mencari pengikut, tapi ada dengan cara-cara yang hikmah, ada juga dengan cara-cara yang ya boleh saya katakan tipu muslihat dan menghalalkan segala macam cara. Untuk itulah, karena kita sudah dikenal dan juga BMC sudah dikenal, apalagi di Jawa Barat khususnya, maka ini adalah sebuah awal kemenangan Islam bersatunya kemudian Apologet Islam Indonesia dengan BMC Persis itu akan berdampak yang sangat positif dan sangat dahsyat terhadap mereka yang memiliki gerakan-gerakan untuk pendangkalan akidah. Hanya sekarang yang harus kita ketahui di sini adalah, di samping kita menyuarakan di sosmed, kita juga harus memiliki tim pemantau. Kita harus memiliki tim pemantau, dalam hal ini tim yang memata-matai pergerakan mereka, karena mereka sangat halus, gerakan mereka sangat halus. Mereka, contoh nih yang saya temukan, mereka mencari lahan kosong di pemukiman yang mayoritas Islam, lalu mereka membeli lahan kosong tersebut yang mungkin jauh dari pemukiman, tapi di sekelilingnya warga-warga sekeliling daerah tersebut itu adalah Muslim. Mereka akan membeli lokasi tersebut, lalu meskipun hutan jauh dari jangkauan penduduk, tapi mereka selalu berupaya untuk membeli lahan itu, lalu mereka mendirikan sebuah bangunan berupa gereja atau berupa sekolah atau berupa yayasan. Itu tujuannya sudah jelas, sasarannya adalah orang-orang yang bermukim di wilayah tempat tersebut. Ini sudah saya temukan langsung. Saya bersama dengan tim dari rekan-rekan kita Arematea. Alhamdulillah, kalau ini bisa terjalin dengan baik, kerjasama antara Apologet Islam Indonesia dengan BMC, saya yakin sekali bahwa musuh Allah, musuh Islam itu akan semakin menciut, akan semakin gentar melihat bagaimana dahsyatnya serangan-serangan yang mereka lakukan terhadap akidah Islam. Itu bisa kita patahkan hanya dengan eksis menjalankan visi misi, baik visi misi daripada BMC maupun visi misi dari Apologet Islam itu sendiri. Dan alhasil, saya juga di tempat kelahiran saya sedang membangun komunikasi dan membangun kerjasama khususnya kepada teman-teman kita yang ada di Arematea, yang menjadi jembatan kita masuk di dalam perkumpulan umat Islam yang handal, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Wahdah Islamiyah.
Kemarin pada saat ada kegiatan besar, kalau nggak salah Mubes kemarin itu dari Wahdah Islamiyah, salah satu kita dari Apologet Islam diundang. Di situ kita hadir bersama dengan Menteri Pertanian, juga ada Wakil DPD RI, perwakilan dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah kita duduk bersama dengan beliau-beliau, dan pesan kita bahwa agar bukan hanya sipil yang memperhatikan gerakan Apologet Islam Indonesia ini, tetapi diharapkan pemerintah juga memberikan ruang kepada kita untuk bisa menjalankan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 agar umat Islam diberi kebebasan untuk mengajarkan ajaran agamanya tanpa ada tendensi kebencian atau selalu dimata-matai, dianggap teroris dan seterusnya. Untuk itu sekali lagi saya katakan, saya sebagai salah satu dari Apologet Islam Indonesia mewakili mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang mulia di BMC. Terima kasih atas sambutannya terhadap Apologet Islam Indonesia untuk bekerja sama ke depannya, membuat program-program jangka panjang, jangka pendek yang pada intinya untuk menghalau gerakan kristenisasi, khususnya di Jawa Barat yang menjadi zona merah hari ini dan beberapa provinsi lainnya, itu bisa kita redam dengan cara-cara ukhuwah yang baik, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara elegan. Yang pasti, ketika mereka ingin berdialog, mari kita buka ruang untuk berdialog. Ketika kemudian mereka ingin perang akidah dalam bentuk hal yang seharusnya tidak diinginkan oleh bangsa dan negara kita ini, itu kita hindarkan. Bentuk fisik dalam hal ini ada bentrok fisik, itu kita hindarkan. Kita hanya ingin melakukan dengan cara-cara damai, dengan cara-cara yang baik. Jadi sekali lagi ada yang bersifat memantau pergerakan mereka karena mereka sangat halus. Mereka masuk di perkampungan, mereka bisa jadi masuk ke masjid untuk ikut-ikutan sholat. Mereka memantau di sana berapa jemaah yang sholat di sana. Kemudian mereka melihat penduduk yang ada di situ ada berapa Islamnya, lalu yang sholat maghrib ada berapa orang, sholat isya ada berapa orang, sholat subuh ada berapa orang. Mereka pantau dari jumlah orang yang sholat di masjid. Dari situ mereka akan masuk. Begitu juga sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah mereka terkadang datang melakukan seminar-seminar, entah itu mengajarkan anak-anak untuk menghindarkan anak-anak dari narkobeng, atau memberikan mahasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu. Itu juga bagian daripada cara-cara mereka. Ini harus kita masuk ke dalam. Harus kita masuk ke dalam untuk mengetahui agar kita harus jemput bola istilahnya. Jangan menunggu ada serangan baru kita kemudian melakukan perlawanan. Enggak. Harus BMC dan Apologet Islam Indonesia mencegah sedini mungkin, ya, supaya tidak terjadi pemurtadan seperti sebelum kita ada. Dulu sebelum kita ada, jangankan di daerah lain, di Sulawesi Selatan aja ini menjamur dulu. Tapi alhasil menurut penelitian kami, hasil dari informasi-informasi dari wilayah-wilayah basis mereka, alhamdulillah yang tadinya murtad itu sudah sedikit demi sedikit terkikis kembali ke Islam. Dengan adanya Apologet Islam Indonesia ini, sahabat-sahabat sekalian, yang saya katakan tadinya gelap, orang Islam itu bingung karena tak ada kemudian tempat mengadu, tak ada tempat kemudian bersandar ketika gerakan-gerakan pemurtadan terjadi di mana-mana. Hari ini alhamdulillah umat Islam sudah merasa ada yang menjadi tempat mereka untuk berkeluh kesah ketika ada gerakan-gerakan pemurtadan yang terjadi di sekeliling mereka. Mereka seketika mengingat ada api. Mereka seketika ada BMC. Alhamdulillah. Nah, sehingga saya sendiri HP itu selalu berdering. Ada yang bertanya, ini gimana ini bang? Ada ponaan saya begini bang. Ada yang mau masuk Islam bang. Ada yang mau menikah dengan non Muslim bang. Bagaimana solusinya? Alhamdulillah hal-hal itu masyarakat Indonesia khususnya umat Islam sudah memiliki ruang tempat kendaraan untuk berkeluh kesah tentang keadaan para misionaris yang memiliki gerakan secara masif, terencana, terstruktur untuk memurtadkan. Ingat sahabat-sahabat BMC, ingat mereka punya misi supaya jumlah mereka dengan kita itu 50-50 minimal. Oleh karena itu ya kita harus menghindarkan itu jangan sampai terjadi, karena kalau itu sampai terjadi ya kita belum merasakan bagaimana kalau mereka yang mayoritas.
Minimal kalau kita mayoritas di dalam ajaran agama Islam, non-muslim itu wajib dilindungi. Dalam ajaran Islam, non-muslim itu harus disayangi. Dalam ajaran Islam, orang-orang di luar Islam itu wajib kemudian dirangkul, disayangi, dicintai, diberikan haknya, dan kita punya kewajiban-kewajiban terhadap mereka. Nah, tetapi kalau mereka yang mayoritas, wah ini saya tidak tahu apa yang terjadi. Untuk itu, sekali lagi terima kasih sahabatku, guruku yang ada di BMC telah mau menerima untuk kita kerjasama. Abah, I love you full, Abah. Masya Allah, panjang umur, sehat selalu. Dan juga teman-teman yang lain, Masya Allah. Terima kasih sudah menerima anak-anak saya di sana. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terjalin sampai kita bisa mengentaskan kemudian regenerasi yang lebih berbakat, lebih berkualitas dari kita yang ada hari ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku, jayalah BMC-ku, jayalah apiku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena saya mau di sini, saya izin di bawah aja monitor, biar saya naikkan lagi otennya. Ya Bang Dewa ya, saya izin di bawah dulu. Lanjut sama Lesus. Ada. Ya oke, lanjut ya. Yang Bang Zuma, saya Kalau di bisa, bawah aja. kalau bisa, kalau bisa dari, ada nggak perwakilan dari BMC yang bisa ngomong? Ada musik. Iya, yang ada musriknya dulu. Mana tahu ada dari teman-teman kita, guru kita dari BMC yang ingin menyampaikan satu kata ke kita yang ada di API atau yang ada di sini, netizen kita, supaya bisa mendengarkan suara sahabat-sahabat dari BMC. Ya, ada yang di bawah. Aduh, mantul. Bang Handi, monitor. Bukan, maksudnya ada nggak yang menonton dari BMC di bawah? Coba ketik dong, biar saya bisa naikkan. Bukan yang di sana aja, Dinda, yang di di sana, tempat Yang Bang di Handi. tempat Bang Handi. Iya, Bang Handi. Kalau nggak monitor, ada nggak Bang. apa-apa. Kalau nggak ada nggak masalah. Silakan. Bang Handi. Nggak dengar Bang Handi ya? BMC, Bina Mu'alaf Center. Bina Mualaf Center itu hanya di Jawa Barat ya Bang? Kayaknya banyak, ada beberapa wilayah kok. Oh gitu ya. Iya. Cuman pusatnya di sana. Masya Allah. Oh, semoga menjangkau Manado ya, Bang Burunda ya. Amin, Burunda, amin, api Manado udah jadi tuh. Belum, pengurusnya Api kan belum Manado? dikukuhkan. Belum dikukuhkan, pengurusnya belum serahkan ini identitasnya, database-nya. Oh iya, berarti syarat maksudnya KTP ya, Bang? KTP atau apa ya? Identitas ya? Iya, identitas, tanda pengenal, itu tanda pengenal, ketuanya, wakilnya, bendahara, sekretaris. Ya, insya Kayaknya Allah nggak monitor ditunggu. Bang Hadi, Bang Zuma. Oh iya, nggak Gimana, apa-apa Bang? dek, nggak apa-apa. Lanjut aja dulu, Kita lanjut. silakan. Selesus Iya, ya. iya. Ya, saya di bawah aja biar bisa naik oten lagi yang satu. Nggak usah Bunda, di sini aja udah. Ini kan ada Bunda, di Yesus sini aja. dulu. Iya, nanti aja gantian baru disuruh turun. Lesus, Dek. Lesus. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi tentang keislaman? Lesus. Lesus. Bu Nora jangan di atas saja. Iya. Nanti kalau ada oten yang mau naik ya. Si Petra pula yang mau naik. Lesus. Lesus nggak monitor biar kakak turunkan gimana? Biar ini ada beberapa ini yang mau naik. Kita nggak tahu tapi Islam apa Kristen ya.
Oke, Lesusnya tidak monitor karena room cuman apa ya, satu yang kosong slotnya, saya turunkan aja ya. Kalau nanti ada yang mau naik 2, biar saya di bawah aja monitor. Biar di sini kita diskusi. Kalau semua Islam tahlilan lah jadinya. Oke, saya naikkan coba yang ini. Lesus tidak bisa tidur kodong. Ceger. Yap, Ya, selamat malam Bang. Agama apa? agama Katolik, Bunda. Oh, Katolik. Oke. Ini memang Ada tema Bang nggak Zuma ada ya? tahu lah. Oh, Bang Zuma tahu. Ya. Iya, Ntar saya random mau aja, tantang. mau bertanya. Saya mau tantang sama Zuma. Mau Iya, tantang? dari Tantang. Iya. Oh, iya. Bang Zuma monitor, Bang. Saya besarkan ya. Santun kita ya, Bang. Iya. Tidak saya turunkan Anda kalau tidak santun. Hadir paman. Saya selalu Oke. santun. Yang nggak santun itu Bang Zuma lah. Dia selalu kalau saya udah tanya. Belum lagi diskusi, weh CGR. Ya, belum apa-apa, silakan. udah kesantunannya hilang itu. Baik. Oke, sahabat saya 1 menit Bunda Nora sebelum saya Congor, kamu dengan Gurunda jangan kayak dengan kami ya. Saya ingatkan karena dari kemarin kamu seperti mau memakan mentah-mentah Bang Zuma. Padahal Bang Zuma tidak live di tempat, tidak monitor. Jadi mohonlah untuk tidak memperlakukan Bang Zuma seperti mana kau memperlakukan kami. Sudah lanjut. Ya lanjut. Oke ya, Ya, silakan lanjut. Ayo, silakan. Mau bahas apa, Dek? Ya, Bang Zuma. Iya, Boleh nggak kita kasih turun Boleh. semua? Boleh nggak kita kasih turun semua teman-teman ini? Kita 2 open cam, kita 2 diskusi. Boleh mengatur di sini. kenapa bisa gitu? Tah, kau pula mengatur sini. Nggak usah, Mau nggak usah tanya, buka kamera, nggak usah buka Boleh nggak? kamera. Boleh nggak, Bang Zuma? Boleh nggak? Nggak boleh, saudara. Kita di sini aja biar kita rame. berarti Kau dibesarkan berdua, kau dibesarkan berdua, bukan dibesarkan berdua dia di atas. Buka kamera kalau kau berani. Ayo, besar mulut kau. Buka kamera, ayo. Memang kafir besar mulut. Bang Zuma, buka kamera. Ya, silakan Anda buka kameranya duluan. Kau kan udah senior, junior lah, sini. Itu buka kamera tujuannya apa, Bang? Biar kita debatkan, Bang. Semua orang lihat kan. Tunggu. Aku pakai BH dulu kalau gitu. Waktu saya tanya sama pertanyaannya, Bang Zuma belum jawab lah. Bang Zuma pakai BH, kau pakai kolor. Cepat. Buka kameramu. Selamat Cepat. malam Bang Zuma. Ya. Bang Zuma. Bang Zuma ganteng. Apa sih, Ti? Waktu saya tanya pertanyaan belum jawab, so Bang Zuma. Nah, buka matamu. Buka masker lah. Banyak kali maumu. Buka kameramu cepat. Dia nggak bisa open cam, Bang. Pengikutnya masih sedikit. Memang kurang asam ini. Alamak anak Bisa open kucing. cam dia. Buka masker lah, Bang. Buka masker. Sendiri tak bisa buka kamera, Congor. Kamu ini Bisa. apanya ini? Ya, Ayo, ngaku Katolik. tentukan tema. Kayak begini, yang kayak begini ngaku Katolik coba. Bang Zuma. Buka tema. Silakan. Bang Zuma. Apa Markus? Waktu saya pertanyaanku belum jawab sampai sekarang ini, Bang Zuma. Apa sih orang ini? Itu waktu saya tanya sama Bang Zuma belum jawab sampai sekarang ini, Bang Zuma. Kau mau diskusi atau mau curhat? Bukan curhat. Waktu kan udah berapa hari saya tanya sama Bang Zuma, belum Bang Zuma
jawab sampai sekarang ini, Bang Juma. Apa pertanyaannya? Waktu itu saya tanya, kenapa itu Papa Paus datang di Jakarta itu, kenapa itu banyak orang Muslim yang ikut misa itu? Terus kalau orang salami beliau, cipika-cipiki dengan beliau, terus kenapa Kristen jadi benar gitu? Bukan, saya kan bingung kan Bang, kenapa kok banyak orang Muslim yang ikut misa di sana? Saya kan bingung, makanya saya tanya sama Bang Juma. Kok ikut misa? Beliau itu tamu negara. Iya, makanya saya tanya sama Bukan Bang tamu Juma. agama. Beliau itu ketika dia datang bukan tamu agama tapi tamu negara. Kebetulan di negara kita ini mayoritas Islam, maka seluruh perangkat-perangkat Islam negara yang hadir pada saat itu agamanya Islam. Hadir dari situ, justru di situ harusnya saudara berpikir, ternyata Islam ini toleransinya tinggi, kan begitu. Oh gitu. Iya. Terus kenapa diminta berkati Bang? Hah? Kenapa diminta bless me, Papa bless me, itu banyak Oh, Muslim yang itu budaya itu budaya. God bless me itu budaya itu. Itu budaya. Saya punya video yang lengkap loh Bang Juma. Iya, itu budaya penghargaan. Lagian kan tidak semua orang Islam itu paham tentang batasan-batasan itu, Bung. Jadi nggak usah kamu heran yang kayak begitu. Iya. Bukan saya heran, tapi saya bingung loh. Kok Papa Paus datang itu orang Muslim yang tanya bless me, Papa bless me. Gitu, makanya saya bingung. Ya. Bless me itu artinya apa rupanya? Hah? Nggak tahu itu. Ya Allah. Makanya saya tanya sama Bang Juma. Bang Juma kan orang pintar. Ya buka tema aja kita, ayo. Diskusi kita. Apa temanya? Saya nggak tahu itu Bang Juma, buka aja lah. Saya takut nanti saya takut Bang Juma teriak-teriak. Temanya adalah apakah tubuh yang ada di dalamnya daging babi bisa masuk surga? Saya takut Bang Juma teriak-teriak tuh. Apakah Pasti tubuh ini mau nantang ini. apakah tubuh yang ada di dalamnya terdapat daging babi bisa masuk surga? Tubuh apa Bang? Hah? Tubuh apa? Manusia tubuh jasad ini, jasad perut, tambuk, Nah, batang. itu kenapa? Iya, itu kan. Apakah tubuh yang di dalamnya ada daging babi bisa masuk surga? Tidak ada Bang. Hah? Maksudnya? Saya nggak ngerti itu pertanyaan Bang Juma. Apakah tubuh manusia yang di dalamnya ada daging babi bisa masuk surga atau tidak? Kurang Maksudnya ngerti, Bang. begini, Mor. Apakah pemakan babi bisa masuk surga? Apakah yang makan babi itu bisa masuk surga? Paham nggak? Santai lah Bunda, kau keteriak-teriak Saya tuh. cuma kasih tahu. Siapa tahu Kenapa konel. teriak-teriak? Lanjut. Pelan-pelan kakak Nora. Teman kita ini lemah syahwat. Jangan dikencangin suaranya. Itu Bang Juma. Saya kira suara saya kecil tadi, Bang. Nah itu jawab. Apakah pemakan babi bisa masuk surga? Itu pertanyaannya. Jawab. Apakah pemakan babi bisa masuk surga? Bentar, saya ambil ke Alkitab saya dulu Bang. Allah. Ternyata ilmunya masih di lemari. mau nantang-nantang, ilmunya masih di lemari. Bukan, saya kan tanya itu Bang Juma. Itu waktu pertanyaan saya Bang Juma belum jawab sampai sekarang ini. Kan sudah barusan nih, bohong juga ini orang ini. Bukan, Saudara, tapi nggak kurang. Saudara orang mana? Saya orang timur. Saya orang timur tapi saya tinggal di Tanah Abang, Bang. Oh, siap. Kalau mau datang kontak saya, Bang. Oke, sip.
Datang aja ke Tanah Abang, Bang. Iya, istrinya berapa? Satu lah, Bang. Masa dua, Oh, tiga. Oke. Kalau orang Ayo, Islam kan boleh masuk tema. tiga, empat kan? Iya, masuk tema. Tema mana, Bang? Yang tadi, apakah orang yang makan babi bisa masuk surga? Babi kan boleh dimakan lah, Bang. Bukan itu boleh atau tidak boleh. Apakah pemakan babi bisa masuk surga berdasarkan Bible? Berdasarkan Bible ya. Iya. Itu listriknya ya, Bang. mau diisi tuh, Bang. Voucher. Apa? Listrik. Ganti. Listrik habis itu kuota listrik. Minta ganti lagu dangdut itu. Vouchernya habis. Bang Juma. Bang Juma. Ya. Ya. Bang Juma. Ya. Itu kemarin ada teman saya itu video kamu dia kirim ke saya loh. Video apa lagi? Malah Itu curhat. kau lagi keluar rumah dia foto dia video yang kirim ke saya loh. Iya, nggak apa-apa. Bentar saya cari dulu ya, Bang. Iya. Malah curhat. Ayo mau katanya mau nantangin apa tadi? Malah curhat. Bukan nantang. Bukan nantang. Orang Bunda. keluar, Kita kan orang saling keluar tahu rumah loh. juga. Bukan nantang. Heran kau Bunda. keluar rumah, ya Allah. Kita kan saling tahu, bukan nantang, Pak. Saya tahu itu Bang Juma itu orang pintar. Dia itu Bang Juma kan, Tadi keras, tadi sok keras, sekarang bilang Bang Zuma pintar. Tadi sok keras, nantang. Sekarang bilangnya Bang pintar. Jadi yang benar yang mana? banyak yang ngomong, makanya saya keras. Jangan dong. tidak konsisten Kak Paulus dong. Paulus itu tidak konsisten. Sekarang kamu ikut-ikutan tidak konsisten. Ayo. Bukan, saya kan mau tanya sama Bang Juma. Bang Juma kan selevel sama Edis, makanya saya cuma tanya aja. Oh, sekarang tanya, tapi nantang. Ya udah, tanya aja. lah, Bunda. Ya. Kalau salah ya kasih turun aja lah, Bang. Kok malah turun? Udah balik. Apa? Jawab aja. Cari di Bible. Apakah pemakan babi bisa masuk surga? Silakan. Ya, bentar Bunda, saya cari dulu ya. Ya Allah, ini penggemarnya Gurunda ini. Levelnya Filipus. Daya. Ya, Bunda. Ya sok-sokan nantang Bang Zuma ternyata cuma levelnya Filipus. Enggak lah. Enggak lah. Cuma tanya aja. Bang Juma kan selevel sama Bang Edis, cuma saya tanya aja. Selevel Edis. Kampret juga kau ya. Kau selevel aku sama orang bodoh kayak gitu, orang dongeng, tolol, bahlul. Masa selevel sama aku? Kalau Edis. Bang Juma, waktu kan saya tanya sama Bang Juma kan langsung teriak-teriak dong. Apa katanya? Itu waktu saya tanya sama Papa Paus itu, Pak, Bang Juma langsung teriak, makanya saya diam kan. Apalah ini? Sudah sunat kah? Sunat apa, Bang? Sunat kaki. Sunat kaki? Sunatnya gimana, Bang? Hah? Sunatnya gimana? Kalau kakinya disunat gimana? Ya dipotong. Dipotong? Ya. Kurang tahu, Bang. Kurang tahu, Bang. Alamak. Kayak kau salah komal deh, saudara. Bukan. Saya mau tanya Itu namamu aja Congor. Congor apanya? Congor, Bang. Itu nama akunnya. Bukan, Bang. Kau keluar masuk aja, itu ada video yang orang send ke saya, orang kirim ke saya kok semangat. Saya kok Congor, Bang. Itu namanya Congor. Salah komal kayaknya. Bukan Congor, Bang. Ya kita mau ngapain ini? Kau kan di mana, tinggal di mana? Mau Kau cari keluar data. masuk. Carilah cepat lah, Kalau nggak ada bilang nggak ada. Tinggal dijawab gitu loh. Aduh. Kau paham gak sih diskusi lah, Live Anda tidak memenuhi syarat 10 menit. Maksudnya apa itu? Ah, ya udah kasih turun lah Bang Juma. Oh itu Bunda. Abang Aku ya? kena peringatan. Aku. Turun dulu Bang, naik lagi nanti. Turun dulu. Ya turun dulu. Nggak apa-apa. Abang turun dulu. Bang Zuma harus ganti akun. Nanti saya kirim videomu ya Bang Juma.
Banyak pelaporan itu bang. Iya, nggak apa-apa. Nanti naik lagi nanti. Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Bukan kau, Bang Zuma dibilang. Gak apa-apa pula katanya. Congor itu levelnya itu nari sama Filipus. Main petak umpet sama Filipus. Bukan debat sama Gurunda. Congor. Mana Bang Zuma? Dari kemarin beringas sekali pengen nantangin Bang Zuma seolah mau nerekam Bang Zuma hidup-hidup. Begitu di atas kok kayak gitu. Astagfirullah, Congor. Ini masih monitor nggak Ustaz Sugi? Jangan-jangan bobok nih Ustaz Sugi. Halo, Bang selamat Zuma malam. nggak lagi ya? Ya, selamat malam. Bang Budo, masih selamat gabung malam. ya? Islam Kristen, Bang. Hah? Kebetulan saya Kristen. Oh, kebetulan. Ya, silakan, Bang. Kebetulan Ada- saya Kristen. Ya, kebetulan ya. Silakan, Bang. Aku mau Saya mau nggak tahu pemanasan konsep nih. ini. Mau pemanasan nih, Bang. Ayo, Ya ini konsepnya bagaimana ini? terserah Abang mau bahas apa, ada yang mau ditanyakan. Aku dibatasin. Oh, ganti akun, Bang. Oke. Abang masih ada peringatan? Abang masih ada peringatan, Bang? Ganti Nggak? akun, Bang. Masih. Harus ganti akun lah, Bang. Tapi Oke, kalau Abang oke. mau kena banned nggak apa-apa, kita lanjutkan aja, oke? Jangan. 10 menit itu 10 menit. Silakan Mbak, ini Om Budo, apa yang mau disampaikan atau apa ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo Om Budo. Pemanasan ini. Pak, mungkin Ibu bisa mulai baru saya menanggapi. Abang dari kekristenan dia nom apa, Bang? Gimana? Masih menyembah Yesus sebagai Tuhan, Bang? Ya jelas sesembahan kami ya Tuhan Yesus, siapa lagi? Oh, sembahnya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nyembah siapa, Bang? Tuhan Yesus nyembah siapa? Ya, kalau Abang menyembah Tuhan Yesus menyembah siapa? Lah dia kan Tuhan, kok nyembah? Di dalam Yohanes 17 ayat ketiga aja, di dalam Yohanes 17 aja, ayat yang pertama sudah jelas Yesus berdoa kepada Tuhannya. Oh, yang itu. Ya makanya kalau untuk masalah itu harus mengerti, karena kami agama Kristen menganut paham Trinitas. Jadi Yesus itu juga apa namanya? Dia juga di sini sebagai seorang manusia tubuhnya, tetapi hakikatnya tetap Allah. Jadi dia mencontohkan bahwa hidup di dunia itu, dia kan firman yang hidup. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup. Jadi dia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa hidup di dunia itu seperti ini. Jangan lupa berdoa untuk Seperti karena apa? Yesus mengajarkan kepada ke-12 muridnya hidup di dunia ini harus seperti apa? Supaya dia diselamatkan. Hah? Kan kalau misalkan di Muslim itu ada sunnah para nabi. Nah, Tuhan Yesus itu mencontohkan kepada manusia bahwa hidup di dunia itu seperti ini. Kalau dulu misalnya gini, Bu. Kalau dulu adanya kan firman itu nggak bisa bergerak, benar kan? Firman itu hanya dititipkan, misalkan hukum Musa, 10 hukum Musa itu ditulis. Hukum Musa sebentar, kenapa ke hukum Musa? Enggak, aku berikan analoginya. Nah, seperti 10 hukum Musa itu disampaikan kepada Musa dengan cara ditulis, misalnya di 2 loh batu itu. Nah, itu firman-firman Allah yang dalam perjanjian lama. Nah, bagaimana di perjanjian baru? Di perjanjian baru kami percaya bahwa firman itu hidup. Kok suara aku jadi ini? Itu, Bang Filipus, udah, lanjut.
Nah, kami percaya bahwa firman itu telah menjadi manusia, dia hidup dan tidak lagi. Nah, makanya di perjanjian baru itu di zamannya Tuhan Yesus itu tidak ada lagi firman-firman yang dititipkan kepada para nabi, karena firman itu sudah menyampaikan firmannya sendiri secara hidup, bergerak. Oh. Gimana Bang? Firman sudah menjadi firman, gimana? Kalau yang disebut dengan firman Maksudnya itu firman apa? itu sudah menjadi manusia, firman yang hidup, dan kita tidak butuh lagi yang namanya. Kalau kita bicara seperti ini Bang, Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, itu artinya gimana itu? Penjelasannya kayak mana? Kok firman jadi firman? Kayak mana? Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus itu penerima firman. Lalu Yesus sudah menyampaikan firman itu kepada ke-12 muridnya. Terus jadi gimana itu Bang? Minta maaf, ulangi lagi pertanyaannya Bang. Bu. Iya, di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Itu maksudnya kayak gimana? Nah, dalam konsep Trinitas kan kayak gini Bu. Aku juga agak awam ya. Kalau Jadi Abang tidak usah menjelaskan Bang, karena Yesus tidak pernah menjelaskan konsep. Sebentar. Kalau Abang nggak paham, lebih baik tidak menjelaskan, karena Yesus pun tidak mengajarkan konsep Trinitas. Konsep ketuhanan, sebentar Bang, sebentar ya. Konsep ketuhanan menurut Yesus itu adalah tauhid. Di dalam Markus 12:29 apa kata Yesus? Dengarlah hai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Tidak ada Yesus mengajarkan konsep Trinitas, itu nggak ada. Bapak, Putra dan Roh Kudus nggak ada di mana? Bapak, Putra dan gini, aku kalau misalkan ayat-ayatnya itu saya tidak terlalu mengingat tepatnya di bagian mana, tetapi untuk kata-katanya Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ada di dalam di Alkitab, misalnya baptislah. Oke, Abang ternyata di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Udah bisa nangkap. Ternyata Abang hanya menggunakan Matius 28. Matius 28 itu Bang hanya sampai ayat ke 15 ditutup tentang kisah prajurit upahan. Sementara 16 sampai dengan 20 termasuk ayat yang barusan. Sebentar, saya lagi menjelaskan gantian ya. Termasuk apa yang barusan Abang jelaskan, kabarkanlah Injil kepada seluruh bangsa-bangsa dan baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu adalah insersi, itu adalah liturgi gereja, atau yang disebut dengan Yang disebut dengan ayat sisipan, karena nanti akan bertentangan dengan Matius 10 ayat 5 sampai 8. Yesus tidak memerintahkan pembaptisan. Yesus melarang ke-12 muridnya menyimpang ke bangsa lain. Yesus tidak memerintahkan pengabaran Injil, tetapi kabarkanlah pengabaran bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Kemudian Yesus juga tidak memerintahkan pembaptisan, tapi pelayanan. Ya, sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang. Di Alkitab ada kok, di Alkitab ya, entah di mana ayatnya, yang pasti di Perjanjian Baru, tetapi di situ Tuhan Yesus dengan secara tegas mengatakan bahwa baptislah. Itu yang barusan saya jelaskan Bang, itu di dalam Matius, itu di dalam Matius. Nah, Ibu tadi bilang Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh ini. Abang paham kayak yang namanya liturgi gereja atau ayat insersi? Liturgi gereja itu adalah karya bakti bapak-bapak gereja. Ayat insersi itu adalah ayat tambahan yang kemudian disisipkan ke dalam Matius 28 yang berakhir di ayat ke-15 tentang prajurit upahan. Nah, lah Ibu ngomong kayak gitu buktinya di mana, Bu? Dalilnya. Itu tadi saya sampaikan. Kalau Yesus mengatakan demikian, nanti akan bertentangan dengan perkataan Yesus di dalam Matius 10 ayat 5 sampai dengan 8. Di mana Yesus melarang? Sebentar Bang, Abang kan butuh jawaban. Sebentar, sabar. Ya, di mana Yesus melarang ke-12 muridnya untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain? Kata Yesus, pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Yesus tidak memerintahkan pengabaran Injil, tapi baca di ayat berikutnya. Yesus memerintahkan untuk pengabaran bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian Yesus juga tidak memerintahkan untuk membaptis, karena Yesus juga tidak pernah membaptis. Yesus memerintahkan pelayanan, ya kan? Sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan-setan, berikanlah dengan cara cuma-cuma, karena kamu pun mendapatkan dengan cara cuma-cuma. Oke, sudah? Iya. Nah, gini loh,
menurut Ibu ayat tadi, ayat yang saya sampaikan tadi itu adalah sisipan dari gereja-gereja atau Ya, gimana yang liturgi gereja, itu liturgi gereja. Karya bakti bapak-bapak gereja supaya Yesus itu kalau dianggap nggak salah sebentar, supaya Yesus dianggap diutus untuk seluruh bangsa-bangsa. Padahal Yesus sendiri menyatakan bahwa aku diutus hanya untuk domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Nah, bapak-bapak gereja ini menganggap atau berkeinginan Yesus ini diutus untuk seluruh bangsa-bangsa. Dianggap berkeinginan sekarang bahwa Yesus memerintahkan pembaptisan. Padahal Yesus sendiri tidak pernah membaptis. Nah, sekarang aku tanya Ibu, apakah punya dasar ngomong seperti ini atau cuma asumsi doang? Asumsi barusan saya sampaikan isi Bible-nya Matius 10 ayat 5 sampai dengan 8. Itu akan bertentangan dengan Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-20. Loh, kok bertentangan? Maksudnya bertentangan di mana? Maksudnya ini Ibu dapat asumsi ini adalah ayat Tadi yang udah saya sampaikan bahwa di sana dikatakan kabarkanlah Injil kepada seluruh bangsa-bangsa. Tetapi kata Yesus, justru Yesus di dalam Matius 10 melarang murid-muridnya untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Tetapi kata Yesus, pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Izin sedikit Umi. Ini si Boda. Siapa namanya? Ya. Budo. Ya, Bang Budo sebenarnya menguasai materi ini apa enggak? Jujur aja, kalau enggak biar. Tadi kan dia udah ngakuin. Loh. Enggak. Bukan lolonya, Bang. Maksudnya biar enak kita diskusi. Abang menguasai materinya apa enggak? Itu aja. Di sini ini room ini kan mau nyari kesimpulan. Ya maksud saya kalau misalkan kita ngobrol, kita ya bisa dibilang ini debat nggak sih? Bukan debat, itu ya. pertanyaannya, Bang. Abang menguasai materi ini enggak? Kalau sekiranya menguasai jangan dipaksakan. Tadi kan saya bilang nggak begitu. Nanti kalau dipaksakan justru Abang merusak ajaran kekristenan sendiri, ajaran Yesus. Iya, sendiri. begini loh. Enggak merusak. Masalahnya di sini kalau misalkan kalian mau tanya menguasai, persepsi kita saja sudah berbeda. Gini, kalau misalkan menurut ibu itu bertentangan, menurut aku tidak bertentangan. Nah, menurut aku penguasaan aku ya seperti ini, menurut ibu Saya berbicara berdasarkan Bible loh, Bang. Coba saya mau tanya nih sama Om Budo. Dengar, saya mau bertanya sama Om Budo. Pada saat di dalam Matius 28 ayat 19, kabarkanlah Injil kepada seluruh bangsa-bangsa. Tetapi di dalam Matius 10, Yesus mengatakan, melarang ke-12 murid-muridnya untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Tapi kata Yesus, pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Ini bertentangan tidak dua ayat ini? Itu bukan bertentangan, Bu. Itu karena keselamatan itu dimulai dari bangsa Israel. Itu nggak nyambung, Bang. Nggak nyambung. Lah, kenapa nggak nyambung? Nggak nyambung. Abang mengatakan bahwa Yesus memerintahkan pengabaran Injil kepada seluruh bangsa-bangsa, tetapi Yesus mengatakan melarang ke-12 muridnya untuk menyimpang ke bangsa lain. Yang ini memerintahkan, yang ini melarang. Begini loh. Jadi jangan. Bentar aku ambil Alkitab dulu ya. Boleh nggak? Boleh, silakan. Nanti saya suruh baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saya, saudaraku semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Bu, tadi di ayat mana Bu? Matius 28 ayat 19, coba kamu baca. Matius 28 ayat, ini tentang dusta mahkamah agama. Oke, bentar, lanjut dulu sama Bang Zuma. Ini aku mau perlu dulu sebentar. Bang Da, dilanjut dulu bentar ya. Ini Bang ya Zuma nanti monitor, Bang. sama aja apa yang akan dijelaskan Bang Zuma juga sama. Aku mau ini dulu izin mau ada transfer dulu bentar.
Ya. Bu, Bang Ya, Zuma, tes, monitor, tes. Bang. Sabar dulu, Budo, sabar. Tes, tes, Ya. tes. Ya. Oke, Pak oke. D, silakan. Jadi gini Bang, Matius 28, 19, 20 itu kalau kita lihat di ayat lain itu nanti dia cacat Bang. Contoh gini Bang, dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, ketika Paulus bertanya kepada para murid, Paulus bertanya begini, sudahkah kamu mengenal Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab belum, bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Nah, sementara di Matius 28, Yesus memerintahkan membaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi orang yang diajak ngomong ketika ditanya oleh Paulus berkata, tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Cacat Bang jadinya Bang. Coba kau lihat tuh. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Enggak. Tadi aku mau satu persatu dulu dari ibu tadi yang apa? Iya. Yang Matius. Ya. Matius 28 ayat 19 yang tadi kamu ini Bang, yang tadi kamu sampaikan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, di situ disebut Roh Kudus kan? Coba kau Ya. baca Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Kenapa para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Kalau memang Bentar. diperintah membaptis atas ayat nama ini, Bapa, Putra. ayat apa Bu tadi perbandingannya? Sadsugi suruh baca aja dulu ke Matius 10. Matius 10 ayat 5 ayat 6. 5 sampai 8. Supaya kita nggak loncat-loncat. Di sini juga ada Bang Suma. Halo Bang Suma, salam ya Bang Suma. Ini apa sih namanya? Kalau di Kristen apologet, kalau di Muslim apa ya? Ya, sama aja. Oh ya. Coba baca dulu Bang Matius 10 ayatnya 5 sampai 8. Matius 10 ayat 5. Ntar ya teman-teman yang di bawah sabar sebentar ya. Boleh baca, silahkan. Ya, saya lagi dalam hati aja ya. Enggak, dibacain jangan di dalam hati dong, bacain. Yesus memanggil 12 murid, bacalah. Baca, jangan di dalam hati. Jangan di dalam hati Bang bacanya. Ya, bacanya jangan di dalam hati. Biar orang di bawah tahu semua. Oke. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Melainkan pergilah kepada siapa? Kok diloncat-loncatin sih, gimana itu? Jangan diloncat. Parah ini. Ngapa Ini kita diloncat? hafal di luar kepala loh Bible ya Ustadz Zugi ya. Kita hafal di luar kepala Bang. Enggak. Iya, enggak, saya enggak loncatin loh. Aku baca. Kenapa lompatnya ke kerajaan surga? Aduh. Ayat ke-6-nya dibaca dulu dong Bang. Jangan berfirman dalam hati. Ayat ke-6-nya dibaca dulu. Oke, gini aja. Aku baca dari awal ya, dengar baik-baik ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma. Ya, udah cukup. Nah, di sana bertentangan tidak dengan liturgi gereja tadi Matius 28 ayat 19 dan ya ayat 19. Bertentangan tidak? Ini Matius 10 perkataan Yesus loh semua ya. Enggak, ini pemahaman aku ya. Ini kalau misalkan memakai logika aku. Jangan pemahaman aku, Bang. Jangan pemahaman aku. Itu dulu baca perkataan Yesus. Katanya kan tidak boleh merubah-rubah isi kita, Bang. Tidak boleh menambahkan dan mengurangi. Nah, itu dari Matius 28 ya ayat 19 dengan Matius 10
ayat 5 sampai dengan 8 itu bertentangan tidak? Ibu izinkan aku ngomong ya. Enggak bertentangan atau tidak? Sebentar, jangan dulu menjelaskan karena ini kitab terjemahan semua orang bisa paham, Bang. Bertentangan Lah, tidak? aku mau ngomong. Bagaimana aku bisa Nah, silakan, kasih alasan silakan. kan nanti kalau misalkan ibu tidak apa, nanti ibu Iya, bisa iya, kasih silakan. argumen gitu loh. Nah, di Matius 28 tadi itu perintah ke siapa, dan di Matius 10 ini perintah ke siapa, Bu? Perintah kepada para murid. Iya. Nah, di Matius 28 itu perintah kepada siapa? Para murid. Para murid. Emang Ah, Yesus pernah memerintahkan kepada siapa? Kalau Oke. Yesus memerintahkan Nah. misalkan kepada orang Kristen, kenapa tidak didengar perintahnya? Ya, beda Bedanya karena apa? begini. Ini konsepnya beda. Konsep beda apa? Kalau misalnya di Matius di Matius 10 ke-12 murid itu itu diutus untuk memberi apa? Tunggu, saya baca lagi ya. Beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, dan tahirkanlah orang kusta. Dan usirlah setan-setan, karena kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuman-cuman kepada itu. Maksudnya mujizat-mujizat itu Mujizat apa? Sekarang saya tanya di dalam Matius 10. Sebentar dulu, Bang, saya tanya biar Abang terarah, jangan lari sana sini. Gini loh, Di aku dalam mau Matius 2, selesaikan sebentar pertanyaan dulu, ibu saya yang mau tanya pertama, baru dulu. loncat di pertanyaan kedua. Gimana saya Bukan, mau? sebentar dulu, saya tanya dulu, Pertanyaan pertama Abang. belum kelar. Masa ibu sudah mau kasih pertanyaan kedua? Kan nggak fair. Ini biar kelar dulu. Silakan. Oke, bisa. Ya, silakan. Oke, jadi di sini konteksnya bahwa mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, kuasa yang Tuhan Yesus punya, itu diberikan cuma kepada 12 murid. Maka Baca dari 12 ayat murid 5 dong, ayat 5. Iya, Ayat 5 apa? Yesus melarang itu diutus atau oleh Yesus dan ia Yesus berkenan. melarang atau memerintahkan di situ? Iya, dia memerintahkan kepada ke-12 muridnya. Melarang atau memerintahkan? Coba baca. Gini, iya, makanya dengar dulu, Bu. Saya ini fair kok orangnya, enggak ini. Yesus ini memerintahkan kepada 12 murid. Ini mengenai tentang mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, yang Tuhan Ayat berikan 5, kepada ayat 5, 12 Bang. muridnya. Ayat 5, Bang. Iya. Ayat 5 di sana Yesus Ayat 5 gini, memerintahkan ke-12 atau melarang murid. murid-muridnya untuk menyimpang ke bangsa lain atau memerintahkan pengabaran Injil kepada Gini, seluruh bangsa-bangsa. Ayat 5 ini dia melarang. Baca yang benar. Dengar. Coba baca lagi sekali Di lagi. ayat 5 ini dia Oke, saya baca tetapi saya akan menjelaskannya supaya Ibu jangan motong dulu ya. Saya baca lagi ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Oke, fix ayat 5 ya. Aku teruskan. Ayat 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, pergilah dan sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu diberikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, di sini konteksnya bahwa mujizat-mujizat Tuhan Yesus lakukan itu diberikan cuma-cuma kepada ke-12 rasul itu. Bukan itu dan 12 yang saya rasul pertanyakan. Bukan itu yang saya pertanyakan. Gak usah dijelasin soal itu. Ayat 5 sama ayat 6 itu Yesus melarang atau Saya mau menjelaskan, memerintahkan. karena Lari ke di sini mukjizat. Ini bukan ada bicara larangan dan masalah juga mukjizat. mau menjelaskan isi Alkitab. Ibu, masa Ibu mau Iya, di sini yang ada saya larangan dan tanyakan juga ada bukan perintah loh, masalah Bu. mukjizat, nggak usah dijelasin, saya tahu. Yang saya tanyakan ayat 5 dan ayat 6, di sana Yesus melarang atau memerintahkan pengabaran Injil kepada Iya, seluruh bangsa-bangsa. Melarang dalam konteks apa dulu? Astaga, Mas. Makanya, Bu, saya mau jelaskan dulu. Gini, beda konteksnya gitu loh. Ibu Usah ngeles, gimana? Bang. Ibu mau dengar pendapat?
Nggak usah Ya, ngeles, kok nggak jawabannya usah nggak usah ngeles? ngeles ya, karena ini udah yang ditanya melarang atau memerintah lari ke mukjizat, nggak Melarang dalam hal nyambung. apa dulu? Enggak, melarang dalam hal apa dulu? Ibu nggak mau dengar saya gitu loh. Melarang menyebarkan Injil. Lah, Jadi Bang, ya ini ya dengerin sebentar ya, udah gantian dulu ngomongnya. Di Matius 10 ayat 5 sampai dengan 8. Pertama, Yesus melarang ke-12 muridnya untuk pengabaran Injil pada seluruh bangsa-bangsa. Tetapi kata Yesus, pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus di sana tidak memerintahkan pengabaran Injil, tetapi ayat ke-6 sudah ayat ke-7 sudah jelas, pergi dan beritakanlah, suruh mengabarkan tentang kerajaan sorga sudah dekat. Ya, kemudian yang ketiga, Yesus tidak memerintahkan pembaptisan karena Yesus juga tidak pernah membaptis. Yang Yesus perintahkan adalah pelayanan. Di sana dikatakan sembuhkanlah orang sakit. di sini tidak ada larangan Dulu apa, Bang, tidak orang lagi menjelaskan. baptisan. Kalau Abang bisa paham gimana? Kalau saya baru belum selesai menjelaskan. Di ayat ke-8-nya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cara cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cara cuma-cuma. Yesus tidak pernah memerintahkan pembaptisan karena Yesus sendiri tidak pernah dibaptis. Yesus itu orang Yahudi. Baptis itu bukan tradisi Yahudi. Apa yang Yesus lakukan di Sungai Jordan itu adalah netilah yadayim. Gini loh Bu, Jangan ketawa Bang, ini ilmu. Abang tidak tahu Yesus seorang Yahudi Bang. Yesus Begini, tidak masalahnya pernah aku mau baptiso atau baptis di dalam bahasa Romawi. Apa yang Yesus lakukan pada saat bertemu dengan Yohanan bin Zakaria di tepi Sungai Jordan, itu Yesus lagi melakukan yang namanya netilah yadayim. Caranya pun berbeda dengan pembaptisan. Netilah yadayim harus di dalam air yang mengalir, bukan dicelup-celup Bang. Nggak ada, Yesus itu bukan orang Romawi atau orang Yunani sehingga dia harus melakukan baptiso. Nggak ada, Yesus itu seorang Yahudi dan tradisi Yahudi itu melakukan netilah yadayim. Ya, seperti itu. Jadi jangan memaksakan Bang, kalau misalkan udah salah katanya pengikut Kristus, tapi apa yang dia dikatakan oleh Yesus Loh, dibantah. itu kan menurut Ibu. Saya mau Bukan menjelaskan. menurut saya. Coba kalau menurut Om Budo, Yesus orang Yahudi atau orang Romawi? Yahudi. Sejak kapan Yahudi mengenal baptiso? Baptiso itu adalah tradisi daripada Yunani atau Romawi. Orang-orang Yahudi tidak mengenal baptiso. Orang-orang Yahudi itu melakukan netilah yadayim. Iya, saya tahu itu ada di perjanjian Kalau tahu lama. kenapa maksain harus memerintahkan pembaptisan? Yesus sendiri tidak Bukan pernah maksain, itu ada di Alkitab loh. membaptis orang. Di zaman Tuhannya sah. Kalau di zaman Taurat, oke. Di zaman di apa namanya Yahudi tidak, mereka menganut sunat bukan baptisan. Kenapa kesunat Bang? Beda lah, Enggak, sunat sama maksudnya- baptisan beda. Iya. Jadi abang tapi- kalau salah jangan maksain Bang. Yesus tidak pernah dibaptiso ya. Yesus itu netilah yadayim. Dia tuh turun ke Sungai Jordan. Ya istilahnya tuh bersuci Bang, nggak ada Bersuci. Kalau pembaptisan itu kan membersihkan diri dari dosa. Kalau Yesus dibaptis artinya Yesus manusia berdosa, begitu Bang? Tuhan yang berdosa. Sehingga harus dibaptis oleh ciptaannya, Yohanan bin Zakaria atau Yohanes sang pembaptis. Nah, Tuhan itu kan juga tubuhnya manusia. Yesus menganak manusia sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Gimana? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Yesus menganak manusia, kok di dalam Bible dikatakan dia hamba Tuhan, bukan Tuhan? Hamba Tuhan. Iya. Iya, banyak ayatnya yang dia mengaku Tuhan. Itu kan pertanyaan yang umum secara Muslim, dan banyak ayatnya sebenarnya, cuman Nah, jangan banyak-banyak, satu aja. Tunjukkan satu saja di mana. Jangan bilang banyak, satu aja. ya salah satu ayatnya yang dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu aku siapa? Dan Tuhan Yesus itu tidak membantah saat Petrus mengatakan bahwa kamu itu adalah Tuhan. Bang, di dalam Yohanes 17 ayat 8, Yesus mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepada Menurutmu aku adalah guru. Diam dulu Bang, biar Abang tahu. Di dalam Yohanes 17 ayat 8, Yesus mengatakan
Setiap firman yang segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. 320 kali di dalam Bible Yesus menyatakan dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Mana ada murid Yesus yang menyebut Yesus Tuhan, mana? Gimana ya? Aku mau makanya aku tadi mau menjelaskan tentang Trinitas, tetapi kan banyak versinya. Aku juga takut salah, tetapi kalau menurut pemahaman aku, kalau tentang Trinitas itu dia pusat dari Allah yang esa itu adalah yang kami sebut itu sebagai Bapa. Nah, Yesus sendiri itu adalah firmannya berhubungan dengan waktu awal penciptaan. Pada mulanya itu adalah firman. Yang pada mulanya adalah firman itu Yesus atau yang disebut dengan adalah Allah. terangnya, Bang? Yohanes pasal 1 ayat 1 Bagaimana? sampai dengan 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14 tidak ada di sana berbicara Yesus. Yang pada mulanya adalah firman itu apa? Apakah kesaksian Yohanan bin Zakaria tentang terang dunia atau Yesus? Karena di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 sampai 14 tidak ada nama Yesus di sana disebut. Tapi Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 bahkan itu kesaksian Yohanan bin Zakaria tentang terang dunia. Coba Abang cari di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14 ada nggak nama Yesus di sana disebut? Aku paham maksudnya. Kalau Ibu membandingkan antara firman dan juga terang, itu dua-duanya Yesus. Gini loh, firman itu kan salah satu hakikat dari Trinitas. Misalnya Bapa yang kami yakini Yesus Bapa. gimana ngajarin Trinitas, Bang? Enggak, itu Trinitas adalah kata yang bisa menyederhanakan ayat Alkitab yang menyebutkan Bapa. Enggak, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kata Ya, yang dimana? menyederhanakan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya di mana Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea mengajarkan tentang Trinitas? Di mana? Yes. Ibu kan baca sendiri Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Ya di mana? Yesus seorang nabi dari Nazaret di Galilea di mana menjelaskan atau mengajarkan tentang Trinitas? Lah, itu baptis mereka menurut Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku Balik dan lagi ke Bapa sana. adalah satu. Ya enggak, maksud Nah kan Ibu- Bang Zuma mungkin kalau sama Bang Zuma dia paham. enggak gini. Kalau Ibu mau nuntut kata Trinitas, di Trinitas itu di Alkitab itu tidak ada karena Trinitas Kalau itu tidak ada kenapa dipakai, Bang? Makanya Iya, enggak. nggak salah, sebentar Bang. Makanya Yesus nggak salah berbicara di dalam Yohanes 5 ayat 43. Kata Yesus apa? Aku datang dalam nama Bapakku, tapi kalian tidak menerima aku. Tetapi jika ada orang lain datang membawa namanya sendiri, kalian terima. Di mana letaknya kalian pengikut Kristus? Kalau Yesus sendiri sudah mengatakan, aku datang dalam nama Bapakku, tapi kalian tidak menerima aku. Mau dibantah? makanya perkataan aku Yesus? bilang Mau dibantah perkataan kan Yesus? iya, Tuhan juga sendiri bilang bahwa aku dan Bapa adalah satu. Coba baca di dalam Yohanes singkat. 17. Coba baca di dalam Yohanes 17. Yesus di sana mengatakan 4 kali bahwa bukan hanya dia yang menjadi satu dengan Bapa. Silakan baca Yohanes 17. Abang pegang Bible kan? Baca Yohanes 17. Iya. Di sana Yesus mengatakan bukan hanya dia yang menjadi satu dengan Bapa. Menjadi satu artinya bukan artinya Yesus ngeblend sama Bapa, Bang. Yohanes 17 Nah, coba baca. ayat. Baca aja Bang, semuanya kalau perlu biar Abang paham apa yang menjadi pengajaran Yesus. Oh, kalau aku mau baca semuanya, aku bacanya dalam hati karena kalau misalkan ngeluarin suara, aku nggak bisa ngerti. Bukan nggak bisa ngerti, Ya nggak apa-apa bisa. PR lah, nanti baca ya berapa kali di dalam Yohanes 17 Yesus menyatakan bahwa bukan hanya dia yang menjadi satu dengan Bapa. Berapa kali? Iya kan satu dengan Bapa. Ada juga Roh Kudus yang kami sebut. Bukan. Ke-12 muridnya pun sama menjadi satu dengan Bapa, bukan Roh Kudus, Bang. Mau dibacakan biar semua orang dengar atau Abang nanti pelajari? Ini panjang 26 ayat. Mungkin nanti aku bacakan. Oke, nanti pelajari, catat ya berapa kali Yesus menyatakan nanti. kalau bukan hanya Yesus yang menjadi satu dengan Bapa, murid-muridnya juga menjadi satu dengan Bapa sama. Oke, ini siapa
yang bicara ini siapa? Ntar aku add biar kalau misalkan ada room lagi, PR-nya aku jawab deh. Michan. Oh, ini Michan. Oke, aku tambahkan ya. Oke. Oke, next deh Ya, pertanyaan. silakan mungkin mau lebih jelas lagi sama Bang Zuma ya. Ini aku tadi tanggung Aku tadi sempat dengar Bang Suman nanya untuk babi. Kalau nggak Ya, salah. silakan. Bang Da, silakan Bang Da. Ini masalah babi katanya nih. Da, silakan. Bang Zuma monitor Bang Zuma. Bang Suma lagi ketidur. Tumben Umi nggak galak. Ada yang lebih ganas Bang Zuma di sini. Lebih ganas dari Umi nanti. Bang Zuma. Umi Bang. tolong dijelasin, tadi dia ngomong akulah guru dan Tuhan, katanya kan Tuhan. Coba dibaca di Matius 13:13 itu yang original teksnya. Yohanes 13:13. Nah itu dia, yang di original teks. Kamu menyebut aku guru dan kurios. Kurios itu bukan Tuhan tapi Tuan. Jangan diselewengin, Tuhan bisa jadi Tuhan loh ya, jangan diselewengin. Nah, untuk kata Tuan itu ini saya juga pernah dengar dari para pendeta dan juga apologet Kristen bahwa Tuhan itu katanya itu sejajar dengan Tuhan dalam bahasa Yahudi pada waktu itu. Enggak lah, kalau dalam bahasa Yahudi tidak. Ya itu mah akal-akalan LAI. Coba LAI itu bersandarnya bukan bahasa Yunani apa bahasa apa? Di sini Kurios itu Lord Bang Budo, nggak ada Lord. Iya. Kurios itu Lord. Bukan God. Bang, jadi jangan, kalau aku saranin nih Bang ya, aku langsung aja nih pukul ke ulu hati ya. Kalau mau tanya jangan ke pendeta Bang. Pendeta itu yang nyata, yang dikatakan waspada terhadap pengajar-pengajar sesat dan guru-guru palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal di dalamnya adalah serigala yang rakus. Nah, hati-hati. Ya, Mereka lah banyak penyesat-penyesat yang ya, nyata. banyak seperti itu. Iya, banyak seperti itu. Di kekristenan juga banyak seperti itu. Iya betul, makanya Aku makanya jujur abang saja cari tahu banyak. dulu ya, kalau Yesua Hamasiah itu kurios bukan Theos. Theos juga sebenarnya Kalau itu udah merana. karena Theos itu sebenarnya dewa. Iya, harusnya gini. Iya. Harusnya Tapi di- Arkontas. Iya. Ya jadi kalau abang mau bersandar ke KBBI seperti LAI ya pakailah KBBI. Tuan dan Tuhan di dalam KBBI itu berbeda jelas. Ya, kalau Tuhan itu disematkan kepada manusia yang dihormati, tetapi kalau Tuhan itu disematkan kepada sesembahan atau sang pencipta, jelas beda. Nah, kemudian Yesus ini sebagai apa ya? Sebagai Kurios, sebagai sebagai Tuan. Ya, kalau itu udah mengarah ke teologi ya. Aku di sini kita Kalau gini, ngomong Budo, kristologi saja. itu kalau lari, Bang Budo kalau lari huruf T besar sama T kecil awas. Gimana, Bang Samudra? Iya, kristologi sama teologi apa Bang? Yang mau dibahas apa? Sama-sama aja, kayak begitu bahasanya tidak merubah bahasa. Enggak, maksud aku kalau misalkan untuk bahas tentang sejarah gereja ataupun bahasa-bahasa kayak gitu, aku enggak terlalu, aku merujuk aja ke firman lah. Aku merujuk aja ke firman karena ya konsep aku sebenarnya untuk agama aku enggak Bingung ya terlalu Bang kayak ya? gimana, Membingungkan ya? Iya, Nggak justru sedikit gini kok loh. Bang yang bingung kayak abang itu nggak sedikit. Justru apa? Kita Enggak, sambut. Silakan kalau tidak paham jangan memaksakan diri, bertanyalah kepada kita. Biar kita jelaskan. Jangan malu untuk bertanya pada Bu, gini, negara Muslim. Aku sebenarnya bukan bingung tentang ketuhanannya. Aku cuman nggak ngerti aja sama agama.